Halo guys, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah channel pertama saya, dan pada channel pertama saya ini saya ingin bermain Magic Chess sambil memberitahu kepada kawan-kawan semua cara bermain Magic Chess dan basic-basic cara bermain Magic Chess. Oke, langsung saja kita masuk ke menu game Magic Chess Mobile Legends Bang Bang. Let's go. Oke, sebelumnya saya kasih tahu dulu ya, di sini ada masing-masing tipe-tipe tuh ya, bisa dibilang ya, di dalam game. Ada dan bisa digunakan di dalam game Magic Chess Mobile Legends Bang Bang. Oke, dan ini item-itemnya yang fisikal seperti ini. Biasanya kalau ini dipakai untuk MM, ini MM juga, ini bisa Viper, bisa ini nih. Yang tadi saya bilang, banyak komponen-komponen, banyak basic-basic yang harus kita ketahui bagi kalian kawan-kawan yang belum pernah bermain Magic Chess. Ini untuk tank, dan ini untuk fungsi itu buat menambah apa ya, bisa dibilang basic-basic yang ada di dalam. Maksud saya itu kelompok-kelompok yang ada di dalam game Magic Chess. Ini Archer, tentu saja kalian tahu Archer itu apa, yaitu betul marksman seperti Layla. Layla nggak ada di sini, adanya Kari, Mia, Hanabi, terus siapa lagi tuh? Ya pokoknya adalah, nanti saya lupa, udah hafal semuanya. Assassin ada. Nah di sini Kadia itu dia kayak semacam apa ya, semacam ya pokoknya nanti di sini kita akan bahas itu semua. Ini ada Gunner, ini ada Slayer, dan ini ada Blackburn. Nah ini Venom. Ini untuk ini dia fungsinya nanti di dalam game itu untuk mendapatkan capacity, jadi menambah satu slot capacity saat di dalam game. Ini kalau tidak salah mengcopy item, meniru dua item lawan ketika pertandingan dimulai. Ini Inspire, pasti kalian sudah tahu yang sudah pernah bermain Mobile Legends di mode klasik ataupun rank. Ini juga pasti kalian sudah tahu. Ini juga, dan ini. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini kelompok-kelompok yang ada di dalam Magic Chess. Oke, langsung kita cek saja satu persatu. Oke, ini kelompok yang dinamakan Nature Spirit. Kelebihannya dalam kelompok Nature Spirit ini akan saya bacakan. Nature Spirit tidak memiliki physical defense, dapat menerima damage bersama-sama, dan damage yang diterima berkurang sebesar 20%. Ini level 3. Jadi tuh dia kayak per level ya. Maksudnya per level itu per berapa hero yang kamu sudah dapat gitu. Level itu jumlah hero yang sudah kamu kumpulkan untuk membentuk tim Nature Spirit ini. Dari mulai 3, 6, maksimal 6 ya. Lanjut.
misalkan kalian sudah memiliki mengeliminasi hero, Astrocade memperoleh 4 gold, jadi nambah jadi 2 kali lipat. Yang awalnya dia kelompok itu cuma dapat 2 gold, setelah mengeliminasi hero musuh, jadi dibacakan sorry guys. Kalau yang ke level 4 ini sudah memperoleh 4 hero dalam satu kelompok Los Pakados ini, kita bisa memperoleh 4 gold setelah membunuh musuh setiap roundnya ya tentunya ya. Jadi setiap round nambah 4 gitu, jadi lumayan ngumpulin koinnya. Nah kalau yang ini kelompoknya namanya Astro Power nih, yang salah satu kelompok yang disukai pada para gamer Magic Chess yang selama ini saya lihat. Kita lihat fungsi dari Astro Power, kelebihannya. Kalau kita sudah memiliki 3 tipe hero yang masuk di dalam kategori Astro Power, efeknya itu meningkatkan damage hero Astro Power dengan equipment paling banyak sebesar 75%, dan mereka memulihkan HP sebesar 30%, dan damage yang dari damage yang diberikan. Jadi kesimpulannya itu damage akan meningkat nih kelompok Astro Power, kelebihannya kalau sudah memiliki 3 hero yang bertipe kelompok Astro Power. Damage akan meningkat dengan equipment paling banyak sebesar 75%. Jadi itu damage itu naik, bertambah menjadi 75%. Besar kan? Itu cuma 3, baru 3 hero. Tiga-tiganya nambah damage-nya menjadi 75%. Dan mereka memulihkan HP. Jadi HP-nya itu kayak beregenerasi. Ada lifesteal-nya lah bahasanya. Sebesar 30% dari damage yang diberikan. Kalau udah mencapai 6, paling maksimal 6 di sini kelompok Astro Power, efeknya itu meningkatkan damage sama seperti yang tadi, cuma persentasenya besar, meningkat menjadi 150%. Dan mereka sama efeknya memulihkan HP sebesar 80% dari damage yang diberikan. Begitu guys. Jadi ini salah satu favorit bagi pemain Magic Chess di dalam gamenya, yaitu kelompok dari hero-hero kelompok dari tipe Astro Power. Oke lanjut guys. Nah ini lumayan favorit, namun hampir susah dapatkan, jarang lah, bisa dibilang jarang yang menggunakan tipe ini, tipe kelompok hero kelompok tipe ini. Namanya itu Wyrm Slayer. Fungsinya itu, kelebihannya meningkatkan attack kelompok dari Wyrm Slayer Warrior sebanyak 250 selama 5 detik pertama battle. Di refresh ketika mengeliminasi hero. Gitu guys. Dan perlu memiliki dua saja untuk mengaktifkan kelompok Wyrm Slayer Warrior. Yang keempat sama, dia hanya butuh 2 stack ya, jadi 2, pertama 2, yang kedua jadi 4. Nah yang keempat ini meningkatkan attack sama seperti yang awal, sebanyak 600 selama 7 detik pertama battle. Di refresh ketika mengeliminasi hero. Gitu guys. Oke lanjut. Nah ini nih yang sangat berbahaya kalau misalkan kita sedang di dalam game, tentunya di posisi early game. Oke lanjut, langsung saja kita bahas kelebihannya.
hanya perlu memiliki dua hero bertipe Venom. Namanya Venom, dari namanya aja udah ya serem-serem gimana gitu. Damage Venom menyebabkan efek potion kepada lawan selama 5 detik, memberikan damage setara dengan 0,4% sampai 4% maksimal dari maksimal HP setiap detik hingga 10 stack. Pada stack maksimal, efek heal yang diterima oleh target berkurang sebesar 25%. Jadi kesimpulannya itu yang kita bisa lihat dari penjelasan ini, kelompok Venom ini, hero-hero yang ada di kelompok Venom ini bisa menyedot darah musuh selama 5 detik sebesar 0,4% sampai 4% dari max HP. Max HP itu jumlah keseluruhan HP musuh, hero musuh, apapun itu tipe musuhnya, setiap detik hingga 10 stack. Jadi dia berstack ya, setiap detik stack dan nambah. Kalau kalian tahu hero nya Aldos, ya seperti itu stacknya, semakin tinggi stacknya semakin sakit damage-nya gitu guys. Lanjut guys. Nah ini yang saya bilang tadi, Kadia yang saya perlihatkan item buat tambahan. Kalau tadi kan item buat nambahin kelompok hero dari Kadia. Nah ini fungsi dari Kadianya langsung nih saya jelaskan. Fungsinya itu seperti ini guys, hanya membutuhkan 3 hero yang berkelompok Kadia Riverlands. Setiap kali hero satu tim dieliminasi, hero Dragon Altar Attack memperoleh 12% attack speed dan memperoleh shield yang setara dengan 12% max HP hingga 3 stack. Jadi itu bisa disimpulkan fungsi dari kelompok Kadia ini, hero-hero yang berkelompok Kadia ini, dia bisa apa ya, bisa dibilang ya, bisa memperoleh 12% attack speed ketika hero satu timnya ini yang bertipe Kadia ini, bukan bertipe Kadia, apapun hero-nya yang sudah tereliminasi alias meninggoy, ya hero Kadia ini akan mengeluarkan efek 12% attack speednya itu meningkat dari attack speed sebelumnya, dan memperoleh shield itu ya nanti tahulah kayak darah tambahan gitulah. Selanjutnya kita lanjutkan kelompok dari Legborn. Kelebihan atau fungsi dari kelompok Legborn ini adalah setelah memberikan atau menerima damage 10 kali, Legborn memperoleh shield yang mengurangi 20% damage yang diterima. Shield bertahan selama 5 detik. Jadi itu intinya itu, poinnya itu adalah fungsinya hero Legborn ini, hero yang di dalam kelompok Legborn ini memiliki keunggulan apabila setelah memberikan atau menerima damage 10 kali, kelompok Legborn ini memperoleh shield yang mengurangi 20% damage yang diterima. Dan shield bertahan selama 5 detik guys. Yaitu dia berfungsi untuk mempertebal darah, bisa dibilang. Jadi ya memperalot lah bahasanya, kalau bahasa sehari-harinya lah, bahasa yang gampang kita terimanya. Memperalot, mempertebal darah dari hero di kelompok Legborn ini. Jumlah level awal supaya bisa aktif skillnya ini, keunggulan skill Legborn ini adalah 2 hero baru bisa aktif efeknya.
di level pertama. Di level kedua itu dia naik 2 hero jadi 4 hero yang harus dikumpulkan, yang harus kita miliki. Nah, kelebihannya kalau yang sudah punya 4 hero ini, kita bisa memiliki kelebihannya itu setelah memberikan atau menerima damage 10 kali, tetap ya menerima damage-nya itu 10 kali jumlahnya. Nah, Legborn ini memperoleh shield yang mengurangi 40% damage yang diterima. Nah, jadi naik nih guys, dari jumlah yang awalnya itu 20% naik ke 40%, naik 2 kali lipat. Dan shield bertahan selama 5 detik, tetap sama. Begitu guys. Dan selanjutnya yang level paling tinggi nih harus memiliki jumlah hero-nya itu 6. Nah, kelebihannya itu kalau yang 6 ini setelah memberikan atau menerima damage 10 kali, tetap Legborn memperoleh shield yang mengurangi 62% damage yang diterima. Shield bertahan itu selama 5 detik tetap. Nah, naiknya itu di memperoleh shield yang mengurangi 62% damage yang diterima. Dari total jumlah awalnya itu yang di level 2 itu 40%. Begitu guys, jadi meningkat dari awalnya yang level 1 harus memiliki 2 hero itu mendapatkan kelebihan 20% damage yang diterima dan mendapatkan shield dan mengurangi damage sebesar 20%, meningkat ke level 2 itu sebesar 40% dan meningkat lagi menjadi 62% guys. Begitu. Oke, kita lanjut selanjutnya. Di kelompok selanjutnya itu ada yang namanya Northern Vale. Nah, kita bisa mengaktifkan skill atau kelompok Northern Vale ini sebanyak 3 hero. Nanti ada lambangnya seperti ini nih guys di hero-nya. Setiap hero ada lambang-lambangnya masing-masing. Nah, kita tinggal cocok-cocokin aja nanti guys di dalam gamenya. Nah, lambangnya seperti ini, lambang kelompok Northern Vale. Fungsinya itu, kelebihannya itu adalah ketika battle dimulai, seluruh hero Northern Vale memperoleh mana penuh. Saya ulangi nih guys, ketika battle dimulai, seluruh hero Northern Vale memperoleh mana penuh. Jadi hero-hero yang masuk di kategori kelompok ini, kelompok Northern Vale, ketika battle dimulai itu hero tersebut memperoleh mana penuh. Jadi dia bisa langsung ulti menggunakan skill spesialnya. Begitu guys. Untuk mengaktifkannya itu dia memiliki 3 hero. Baru bisa aktif kalau kita sudah memiliki ketiga hero-nya itu. Oke guys, kita lanjut ke Abyssal. Sorry, bukan Abyssal tapi Abyss. Abyss itu efeknya ini mengurangi physical damage. Mengurangi physical defense maksud saya. Dan mengurangi physical defense dari seluruh hero lawan sebesar 25%. Itu untuk level pertama. Dan harus mempunyai 2 hero yang bertipe kelompok Abyss. Dan level selanjutnya kita harus memiliki 4 hero yang bertipe kelompok Abyss yang mempunyai kelebihan itu mengurangi physical defense dari seluruh hero lawan sebesar 60% nih guys, meningkat dari 25% menjadi 60%. Begitu guys. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ada kelompok Match Era namanya guys. Gambar seperti ini guys. Semua kelompok-kelompok ada gambarnya beda-beda guys dan fungsinya pasti beda-beda. Oke, kita lanjut. Kalau Match Era ini keunggulannya basic attack hero Match Era akan mengurangi mana hero lawan sebanyak 13 dan memulihkan 4 mana. Maksud saya itu di level pertama dan kita harus memiliki 3 tipe hero Match Era baru bisa aktif skillnya, efeknya. Dan level selanjutnya ada di 6 hero yang harus kita kumpulkan biar aktif efek dari kelompok Match Era ini yang memiliki efek sebagai berikut.
basic attack hero match era akan mengurangi mana hero lawan sebanyak 32 dan memulihkan 8 mana. Nah, meningkat nih guys. Dari level pertama kan dia mengurangi mana hero lawan itu sebanyak 13. Nah, yang di level tingkat kedua ini basic attack hero-nya itu kalau misalkan kita pukul ke hero lawan dapat mengurangi mana hero lawan sebanyak 32 begitu guys, dan memulihkan 8 mana. Dari level awal itu memulihkan mananya itu hanya 4 dan bertambah menjadi 8 mana begitu guys. Yuk kita lanjut ke selanjutnya. Kelompoknya ada elementalis. Kelompok elementalis nih guys, ini gambarnya seperti ini ya guys, hijau-hijau kayak gambar kunai ya. Oke, fungsinya efeknya itu semua hero memperoleh 3 mana setiap detik. Wow, jadi memperoleh mana lebih cepat dari hero-hero kelompok yang lainnya. Sangat berguna sih ini, kayaknya dia hero-nya itu yang bertipikal damage dari skill, yaitu yang menggunakan mana. Level pertamanya itu kita harus mengumpulkan 2 hero yang bertipe kelompok elementalis ya, supaya efeknya itu aktif. Dan untuk level keduanya itu tingkat keduanya harus mengumpulkan 4 maksimal 4 hero baru efeknya aktif, yaitu efeknya semua hero memperoleh 8 mana setiap detiknya guys. Jadi dia meningkat dari level pertama itu 3 menjadi 8 paling maksimalnya. Oke, kita lanjut guys. Sekarang match. Nah, match ini ya pasti tahulah mage. Mage itu identik dari yang menggunakan skill yang sakit kayak Eudora, terus Chang'e. Ya pasti kalian udah pada tahu lah hero-hero match itu di Mobile Legends tuh seperti apa dan siapa saja. Oke, kita lanjut. Efeknya itu untuk tingkat pertama harus memiliki 2 tipe dari kelompok match supaya aktif efek skillnya. Nah, efeknya itu apa? Oke, saya jelaskan ya guys. Efeknya itu meningkatkan magic damage seluruh hero sebesar 35%. Itu untuk tingkat pertama guys. Dan kita harus mengumpulkan 2 tipe hero kelompok match. Tingkat keduanya itu kita harus mengumpulkan sebanyak 4 hero yang bertipe kelompok match. Dan efeknya itu meningkatkan magic damage seluruh hero sebesar 70%. Meningkat nih guys, dari tingkat pertama itu dari 35% meningkat menjadi 70%. Dan tingkat paling maksimalnya itu kita harus menyatukan seluruh hero sebanyak 6 hero yang bertipe kelompok match. Match. Dan efeknya itu adalah meningkatkan magic damage seluruh hero sebesar 105% guys. Meningkat lagi nih dari 35% awalnya, dan yang kedua 70%, dan yang paling maksimal itu meningkatkan magic damage seluruh hero sebesar 105% guys. Jadi seperti itu guys. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Guardian. Pasti dari namanya aja kalian udah pada tahu guys. Ya, betul sekali, Guardian itu identik dari kata ya bisa dibilang bertipe seperti monster ya, tipe hero-nya. Efeknya itu apabila kita bisa menghasilkan atau mendapatkan hero sebanyak 3 tipe hero di kelompok Guardians ini, bisa mengaktifkan efeknya itu meningkatkan physical defense Guardian sebanyak 150 guys. Dia hanya 3 ya yang bertipe kelompok hero Guardians. Oke, kita lanjut. Nah, ini hanya 3 ya hero-nya yang bertipe kelompok Guardians. Kalian tahu ini siapa? Ya, betul, ini Belerik. Dan ini Grok. Monster ya, betul ya.
yang saya bilang tadi identik dengan bentuk monster yang besar-besar lah hero-nya bisa dibilang. Ini Akai, pasti kalian tahu hero Akai. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, Gunners. Sorry guys. Oke, kita lanjut. Gunners. Kalau Gunners kita lihat, kita harus membutuhkan dua tipe hero yang berjenis kelompok tipe Gunners. Efek skillnya itu bisa aktif kalau kita sudah mengumpulkan dua ya, dan efeknya itu seperti ini. Oke, saya bacakan. Efeknya adalah meningkatkan critical rate diri sendiri sebesar 25% dan critical damage sebesar 200%. Itu untuk tingkat awalnya guys. Jadi tuh kesimpulannya di Gunners ini efeknya itu meningkatkan critical rate diri sendiri sebesar 25%. Jadi critical rate itu kayak critical damage kurang lebih. Jadi damage yang sangat besar lah bisa dibilang, 2 kali lipat atau mungkin 3 kali lipat dari damage normalnya. Contoh, per hit hero-nya menghasilkan 20 damage per hit. Nah, critical itu bisa 2 kali atau 3 kali lipat dari damage normalnya. Dari 20 bisa mungkin 40 atau 60 damage-nya besarnya. Nah, kalau yang di kelebihan yang selanjutnya itu dia critical damage. Jadi dia tuh bener-bener full damage ya hero-nya. Dari yang saya bilang tadi 2 kali lipat dari damage normalnya, ditambah lagi 200% critical damage yang pure yang dihasilkan saat hero itu menghit lawannya. Oke, di tingkat keduanya itu meningkatkan critical rate diri sendiri sebesar 30%. Masih sama, tapi persentasinya naik nih guys, dari 25% menjadi 30% di tingkat kedua. Dan critical damage sebesar 290%. Meningkat juga nih guys, dari critical rate sebesar 200% di tingkat pertama, di tingkat kedua yang ini meningkat menjadi 290% critical damage-nya. Untuk di tingkat ketiganya paling maksimalnya itu 6 hero ya guys yang harus kita kumpulkan. Dan fungsinya itu, efeknya itu sama, meningkatkan critical rate diri sendiri sebesar 35% ya guys, tapi naik nih guys. Dia itu naiknya 5% dari tingkat awal, tingkat 2, tingkat ketiga yang terakhir. Dan critical damage-nya sebesar 380%. Nah, meningkat lagi nih guys. Dari yang tingkat keduanya itu 290%, tingkat paling maksimalnya itu yang ketiga sebesar 380% guys. Jadi begitu guys untuk tipe kelompok hero gunner. Oke, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu support. Kalian pasti udah paham lah support tuh fungsinya untuk apa dan efek skillnya seperti apa. Tapi saya bacakan biar lebih jelasnya lagi. Dan di kelompok support ini paling maksimal memang 2 ya, karena emang tipe support ini di game Magic Chess ini hanya memiliki 2 hero ya. Efeknya itu saat hero support menggunakan skill, hero satu tim dengan equipment paling banyak memperoleh magic child yang setara dengan 30% max HP mereka. Jadi itu dia bisa dibilang itu efeknya itu seperti apa ya? Saat menggunakan skill itu, hero satu tim dengan equipment paling banyak memperoleh magic shield yang setara dengan 30% max HP. Jadi itu kayak pelindung darah lah. Bisa dibilang setiap hero support ini menggunakan skill. Dapat shield tuh kayak penambah darah lah buat nebelin darah gitu kurang lebih. Tapi ya besarnya itu 30% dari max HP mereka, dari total darah hero yang kita miliki gitu. Oke, kita lanjut. Ya pasti paham lah support itu seperti apa.
Ya kurang lebih sama lah kayak di gameplay apa namanya, klasik sama ranked. Ciri-ciri supportnya sama, isi-isinya sama. Cuma di sini bedanya itu cuma kita disuruh menggabungkan aja, menggabungkan supaya efeknya ini keluar gitu, efek dari kelompoknya ini keluar begitu. Kita lanjut. Sekarang selanjutnya Wrestler. Wrestler itu fungsinya, kelebihannya itu adalah untuk mengaktifkan skill dari kelompok Wrestler ini. Kita di tingkat pertama harus mengumpulkan 2 hero ya guys. Dan fungsinya itu Wrestler memiliki 22% peluang untuk menyebabkan efek stun kepada hero lawan selama 2,5 detik, memberikan 250 physical damage tambahan, dan memulihkan sejumlah HP dengan basic attack. Nah, jadi intinya itu di kelompok hero wrestler ini dia memiliki 22% peluang untuk menyebabkan stun atau musuh tidak bisa menghit hero kita, memukul hero kita. Jadi kayak diem gitu loh. Pasti kalian juga udah paham lah stun itu kayak gimana, efek stun itu kayak apa. 22% dan stunnya itu selama 2,5 detik. Terus memberikan 250 physical damage tambahan dan memulihkan sejumlah darah juga nih dengan basic attack. Basic attack itu selama kita mukul ya. Gitu guys. Untuk tingkat pertamanya itu kita harus dua hero kita kumpulkan supaya aktif kelompoknya ini. Nah, untuk tingkat yang paling maksimal itu yang kedua sebanyak 4 hero. Dan efek skillnya itu Wrestler memiliki 35% peluang untuk menyebabkan efek stun. Masih sama ya, emang dia tuh kelebihannya memiliki efek stun. Tapi di tingkat kedua ini yang paling maksimal, efek stunnya itu memiliki 35%. Jadi itu lebih banyak peluang memiliki efek stun kepada hero lawan begitu guys. Dan kelebihannya lagi memberikan 600 physical damage tambahan dan memulihkan sejumlah HP dengan basic attack. Nah, jadi meningkat nih guys, dari awalnya 22% peluang menghasilkan efek stun kepada hero lawan. Nah, di paling maksimal ini dengan harus mengumpulkan 4 hero kita memiliki 35%. Jadi lebih banyak lah peluang untuk menghasilkan efek stun kepada hero lawan. Dan efek stunnya itu tetap sama ya guys, tetap selama 2,5 detik saja lama waktunya. Dan meningkat juga nih, dari yang 250 physical damage meningkat menjadi 600 physical damage. Begitu guys. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya, walaupun ya nggak terlalu jelas banget, tapi saya maksimal mungkin untuk menjelaskan ini sejelas mungkin. Oke, yang selanjutnya yang terakhir, bukan yang terakhir, sebelum terakhir masih ada satu lagi. Selanjutnya itu assassin. Oke, assassin ya paham lah pasti kalian yang sudah memainkan game Mobile Legends ini, game MOBA ini, assassin itu seperti apa. Tapi saya bacakan lagi biar lebih jelasnya lagi kawan-kawan. Assassin memiliki, ini efeknya nih guys ya, saya bacain. Assassin memiliki peluang sebesar 20% untuk mengaktifkan 3 quick attack tambahan ketika melakukan basic attack. Setiap quick attack memberikan 30 true damage. Jadi kesimpulannya itu, hero assassin ini bila kita bisa menghasilkan 2 tipe hero assassin ini, skill ini akan aktif. Dan skill ini ketika aktif bisa menghasilkan peluang sebesar 20% untuk mengaktifkan 3 quick
attack. Quick attack itu kayak uh, ketika hero mukul biasa dari hero yang lainnya, assassin ini bisa mukul 2 kali lebih cepat atau mungkin 3 kali lebih cepat. Jadi pukulan double atau pukulan triple. Pukulan satu tak. Nah, kalau quick attack itu jadi pukulan satu langsung tuh dua. Satu kalau atau enggak satu dua tiga gitu guys. Itu dia lebih cepat pukulannya dibanding hero tipe yang lainnya. Dan dari quick attack itu dia menghasilkan 30 true damage. True damage itu damage dari pukulan basic ya guys, bukan dari skill. Jadi itu pukulan pure damage pukulan basic gitu guys. Nah, yang ketika terakhirnya ini paling maksimal, kita harus mengaktifkan atau memiliki 4 hero dalam tipe kelompok assassin dan memiliki efek skillnya itu peluang sebesar 50% untuk mengaktifkan quick attack, 3 quick attack. 3 quick attack tambahan ketika melakukan basic attack. Setiap quick attack memberikan 100 true damage. Nah, meningkat nih guys. Dari awalnya 20% mengaktifkan 3 quick attack. Nah, yang paling maksimal ini ketika kita sudah mengumpulkan maksimal kelompok hero assassin ini sebanyak 4 hero, skillnya itu bertambah menjadi 50% untuk mengaktifkan 3 quick attack, 3 basic attack tambahan. Dari awalnya 1 kali mukul jadi nambah 3 kali mukul secara instan. Jadi 1 2 3 4 gitu guys mukulnya. Dan dari setiap quick attack itu memberikan 100 true damage. True damage itu kayak pukulan damage dari basic attack, kayak mukul biasa guys. Begitu guys. Kita lanjut ke selanjutnya guys. Ada kelompok yang namanya itu Swordman. Oke, Swordman ini salah satu kelompok yang banyak orang suka nih dari efeknya, karena ya bisa dibilang sangat berguna lah untuk mulai dari awal early game sampai mid game. Saya bacain ya guys efeknya. Efeknya itu ketika skill Swordman memberikan damage, skill tersebut memiliki 45% peluang untuk memanggil Orbiting Sword, memberikan physical damage yang setara dengan 20% dari HP lawan yang hilang. Jadi itu intinya ketika hero yang bertipe Swordman ini memberikan damage menggunakan skill. Nah, skill tersebut memiliki 45% nih untuk memanggil Orbiting Sword. Orbiting Sword itu kayak efek skill yang mempersakit, menambah damage dari tipe hero Swordman ini. Begitu guys. Nanti ada kok bisa kelihatan efeknya kayak gimana bentuknya di dalam gamenya tentunya. Nah, itu kalau di tingkat pertama itu kita harus mengaktifkannya itu skillnya biar aktif harus memiliki 2 hero ya guys. Nah, yang paling maksimal itu kita harus mengaktifkannya itu 4 hero dengan memiliki efek seperti ketika skill Swordman. Seperti ini guys. Ketika skill Swordman memberikan damage, skill tersebut memiliki 10%. Sorry guys, bukan 10%, 70% maksud saya. 70% peluang untuk memanggil Orbiting Sword, memberikan physical damage yang setara dengan 35% dari HP lawan yang hilang. Jadi tuh dia bertambah nih guys, dari awalnya 20% di tingkat pertama bertambah menjadi 35% physical damage yang setara dengan darah hero lawan, dan bertambahnya lagi itu di setiap memberikan damage, skill tersebut memiliki 70% nih guys. Dari awalnya itu 45% untuk memanggil Orbiting Sword. Orbiting Sword itu adalah efek dari skill Swordman, yaitu mempersakit damage dari kelompok Swordman ini. Jadi
Seperti itu guys, kelompok-kelompoknya kurang lebihnya seperti itu. Nanti di video selanjutnya saya akan mencoba memberi tahu isi gameplay dari game Magic Chess di game Mobile Legends ini. Oke, cukup sekian dari video saya saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya minta tolong untuk kalian semua kawan-kawan untuk mensupport channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe, share video saya ke rekan-rekan atau kerabat saudara kawan-kawan semuanya untuk memperlancar dan membangun channel saya ini guys. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.